berbicara, menulis dengan uang gitu. Harus mas. Halo semuanya, kenalin gue Dea Askar Arum dari Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta. Dan saat ini gue lagi masuk di semester 5. Yang pertama mungkin karena takdir. Yang kedua karena gue ngerasa ada sesuatu di diri gue yang memang cocok sama ilmu komunikasi. Jadi dulu ceritanya waktu gue SMA, gue ikut salah satu ekskul atau ekstrakurikuler jurnalistik. Nah, terus gue nyaman di sana, gue ikutin semua kegiatannya dari mulai jadi reporter, gue bikin mading, terus juga bikin cerita pendek, pokoknya macem-macem deh gitu tentang jurnalistik. Dan sampai akhirnya gue nyaman di sana gitu. Terus gue cari-cari nih kira-kira apa ya yang berhubungan dengan jurnalistik gitu. Nah, adalah namanya ilmu komunikasi. Jadi gue masuk ilmu komunikasi karena yang pertama karena takdir, yang kedua karena gue ngerasa salah satu passion gue ada di ilmu komunikasi. Jadi ada ceritanya, waktu SNMPTN, kebetulan gue masuk lewat SNMPTN, alhamdulillah. Gue mau milih 2 universitas yang memang jauh dari rumah gue di Bogor gitu. Jadi kalau gue kan orangnya nggak mau setengah-setengah gitu ya, jadi gue milih kampus yang jauh dari Bogor. Salah satunya adalah Universitas Udayana di Bali dan Universitas 11 Maret yang ada di Solo. Nah, sampai akhirnya H-1 SNMPTN, gue make sure ke orang rumah, ke keluarga, dan nenek gue tidak merestui itu karena melang gitu ya kalau kata bahasa orang tuanya gitu, cemas gitu, takut gitu. Nah, sampai akhirnya gue lihat-lihat nih mana nih ilmu komunikasi yang deket dari rumah gue tapi PTN dan juga daya tampung dan peluangnya cocok gitu sama nilai gue. Sampai akhirnya ketemulah ilmu komunikasi UPN Veteran Jakarta dan akhirnya gue daftar di ilmu komunikasi UPN Veteran Jakarta pilihan pertama dan alhamdulillah gue lolos. Di Ilkom banyak banget yang gue pelajari, mulai dari dasar-dasar ilmu komunikasi, terus juga psikologi komunikasi, ilmu politik juga belajar, statistika belajar, bahasa Indonesia bahkan masih belajar juga gitu. Jadi jangan remehkan ilmu komunikasi ya guys gitu, karena banyak banget orang-orang yang ngeremehin kalau misalkan ilmu komunikasi itu cuman ngomong doang. Sebenarnya kalau dari perbandingan itu sama kayak 50-50, 50-50, prakteknya ada, teorinya ada gitu, karena ini ya berhubungan dengan yang tadi gitu ya. Dalam artian kalau misalkan kita ngomong itu kan masuknya ke praktek gitu ya. Anggapan orang tuh kayak, oh ya Ilkom cuman ngomong doang, cuman praktek doang, padahal mereka nggak tahu di belakangnya gitu. Kita ngomong pun bahkan harus ada yang pakai teori gitu. Jadi banyak banget kayak komunikasi intrapersonal, komunikasi organisasi, komunikasi massa gitu. Itu tuh masing-masing jenis komunikasi itu ada teorinya guys. Jadi kayak ada teori yang namanya jarum suntik komunikasi massa, terus spiral juga masuk ke teori komunikasi massa gitu. Terus nanti banyak lagi pokoknya jenis-jenis dari teori-teori itu gitu. Jadi kalau dari segi perbandingan antara teori sama praktek sebenarnya 50-50 sih. Nah, ini yang menarik nih. Jadi banyak orang yang beranggapan kalau orang-orang ekstrovert aja yang bisa maksimal atau yang bisa enjoy gitu di ilmu komunikasi. Padahal mereka-mereka yang introvert belum tentu
Padahal mereka bisa gitu, baik yang introvert maupun extrovert, mereka sama-sama bisa masuk ilmu komunikasi. Gue di ilmu komunikasi sendiri punya temen, punya circle yang emang di circle itu tuh ada dua kepribadian, ada yang introvert, ada yang extrovert gitu. Tapi baik yang introvert maupun extrovert, mereka sama-sama bisa bergaul, mereka sama-sama sefrekuensi, sama-sama nyambung kalau ngomong, dan mereka juga bisa mengikuti pelajaran dengan baik, guys. Jadi untuk teman-teman yang introvert, jangan takut dan juga jangan insecure gitu. Toh kalian juga pasti bisa masuk ilmu komunikasi. Bicara soal kemampuan, ada kemampuan yang umum, ada kemampuan yang khusus ya, kalau gue bisa golongin gitu. Kemampuan yang umum ini apa sih? Kemampuan yang umum ini adalah kemampuan literasi. Dan literasi itu nggak harus tentang membaca doang, teman-teman. Literasi itu menurut Elizabeth Silsby ada 4. Yang pertama membaca, yang kedua menulis, yang ketiga berbicara, dan yang keempat adalah mendengarkan. Nah, lalu kalau ngomongin tentang kemampuan khusus, ada beberapa kemampuan khusus yang memang berkaitan dengan ilmu komunikasi. Di antaranya, menulis dengan ejaan yang baik dan benar sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, lalu juga berkoneksi dengan orang, lalu juga kita punya privilege gitu, seperti ya kayak gini, kalau misalkan kita PR, kita kemana-mana gitu, kita harus bisa berhias diri gitu, teman-teman. Itu sih kemampuan-kemampuan khusus yang memang berkaitan dengan ilmu komunikasi yang gak harus teman-teman miliki sekarang gitu kalau teman-teman masih SMA, karena itu semua bisa dilatih, teman-teman. Jadi gak usah khawatir kalau teman-teman gak punya kemampuan itu sekarang, teman-teman masih bisa berlatih dan berproses ketika nanti teman-teman, baik sekarang teman-teman pas masih SMA maupun nanti ketika teman-teman sudah memasuki masa perkuliahan. Nah, teman-teman, ilmu komunikasi itu nggak cuman belajar gimana kita bisa berbicara dengan orang lain, tapi juga gimana kita bisa menempatkan diri sebagai pembicara dan juga pendengar yang baik, teman-teman. Jadi di ilmu komunikasi itu kita nggak cuma diajarkan gimana caranya kita bisa menempatkan diri berbicara kepada orang lain, tapi juga gimana caranya kita bisa menangkap pesan dari komunikator, gimana caranya kita bisa menjadi seorang komunikan yang baik, yang nantinya bisa menyampaikan pesan dari komunikator ke orang lain dengan baik dan benar, teman-teman. Dan di ilmu komunikasi juga kita nggak cuma belajar tentang ilmu komunikasi aja. Terus sekarang teman-teman coba bayangin, kalau misalkan ilmu politik tanpa ilmu komunikasi, teman-teman bisa bayangin nggak gimana caranya orang kampanye tapi nggak punya komunikasi yang baik? Dia nggak bisa ngeliat gimana audiens bisa tertarik dengan kampanyenya. Itu kan pasti kampanyenya bakal gagal ya, teman-teman. Jadi bisa dibilang ilmu komunikasi ini adalah ilmu yang multidisipliner, ilmu yang berkaitan dengan banyak rumpun-rumpun ilmu yang lain gitu, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita kaitkan dengan ilmu-ilmu yang lain, komunikasi itu merupakan dasar bagi mereka yang ingin mempelajari ilmu-ilmu yang lain itu gitu. Contoh lain tadi, kalau udah di ilmu politik, coba di matematika. Kalau ada guru atau dosen misalkan ya, matematika yang nggak bisa ngejelasin alur gitu ya, matematika dengan baik dan benar, mereka pasti nggak punya kemampuan ilmu komunikasi yang baik gitu, teman-teman. Karena seseorang yang punya kemampuan ilmu komunikasi, mereka pasti bisa menyampaikan sesuatunya dengan struktur, dengan sistematis kayak gitu. Jadi kalau misalkan mereka nggak bisa nerangin alur dari memecahkan sebuah masalah dalam matematika gitu ya, mereka udah pasti nggak punya kemampuan ilmu komunikasi dan itu bakal kacau, teman-teman. Jadi udah pasti ilmu komunikasi itu sangat penting bagi teman-teman, karena dengan ilmu komunikasi teman-teman bisa untuk mengerjakan atau menyelesaikan masalah di rumpun-rumpun ilmu yang lain. Ada lagi, teman-teman, fakta dari World Economic Forum bahwa ada 10 kemampuan yang harus dimiliki oleh orang-orang pada tahun 2020. Yang pertama adalah complex problem solving, teman-teman.
atau pemecahan masalah yang sangat kompleks gitu ya. Sekarang teman-teman bisa bayangin kalau misalkan kita lagi memecahkan masalah, kita itu nggak cuman harus punya kemampuan critical thinking atau berpikir kritis aja, tapi juga kita harus punya kemampuan berkomunikasi yang baik. Gimana caranya kita bisa membantu seseorang dalam menyelesaikan masalah itu dengan baik dan juga benar. Gak usah ke orang lain, ke diri sendiri dulu aja gitu. Sekarang kalau misalkan kita lagi punya masalah, terus kita mau memecahkan masalah, itu kita nanya ke diri kita kan, kayak, atau kita bikin kayak, oh ya gue harus gini, harus gini, harus gini. Itu namanya komunikasi intrapersonal teman-teman, komunikasi dengan diri sendiri gitu. Itu aja udah masuk komunikasi gitu teman-teman. Jadi udah pasti kalau teman-teman nanti masuk ilmu komunikasi, teman-teman punya kemampuan ilmu komunikasi dan teman-teman bisa menyelesaikan masalah, teman-teman menjadi seorang problem solver, itu teman-teman sudah memenuhi syarat atau keluaran World Economic Forum tadi, bahwasanya seseorang di tahun 2020 itu harus memiliki kemampuan kompleks problem solving. Persiapkan semuanya dengan baik, dengan matang, lalu juga pelajari semuanya sedalam-dalamnya. Ilmu komunikasi itu belajar apa aja, sesuai gak dengan passion gue. Lalu juga kalau teman-teman mau masuk ke universitas, tolong lihat daya tampungnya, tolong lihat persaingannya, tolong semuanya harus di research gitu. Di sini teman-teman harus punya kemampuan research, teman-teman harus bisa menelisik gitu ya, menginvestigasi semuanya dengan baik dan benar. Semoga teman-teman lancar-lancar dan gak usah takut untuk teman-teman yang ekstrovert, yang introvert, semuanya sama aja, punya kesempatan yang sama, dan tenang aja, ilmu komunikasi itu bakal asik banget. Jadi selamat berjuang, dan kalau teman-teman mau makin tahu gitu kemampuannya teman-teman bisa atau enggak di ilmu komunikasi, boleh banget pakai layanannya Pilih Jurusan. Teman-teman bisa langsung follow Instagram di @pilihjurusan.id, atau teman-teman boleh langsung kunjungi websitenya di Pilih Jurusan. Makasih teman-teman semua, dadah, semangat!